kasih punya Asta. Enggak di situ, saya mau di situ. Saya kasih duit. Hitung berapa tuh? 1, 2, 3. Lempar, Cok. Dilempar aja mereka tuh lompat. Ulang berani dia orang loncat, Pak. Bocah. Nama saya Rahman Jasmanto. Saya salah satu founder atau owner di Jelajah Sultra, yaitu yang bergerak di bidang biro perjalanan, traveling. Jelajah Sultra saya bentuk bersama teman-teman. Awalnya kami hobinya sama, sering berpetualang. Kalau tidak salah itu tahun 2008 kami sudah sering keliling atau traveling ke suatu destinasi yang ada di Sulawesi Tenggara. Oh ini juga mas. Jadi 5 deh. Pisangnya berapa? Besok kasih 15 sisir. Kalau berdirinya itu El Umu tahun 2016, tepatnya itu tanggal 23 Maret. Tapi dulu El Umu nggak segini besar, dulu awalnya cuma home industri begitu mas, tahu jualannya online. Karyawan juga nggak punya, cuman saya sama suami. Awal 50.000. Terus jualannya juga waktu itu nitip di kantin-kantin kampus, kantin Halu, di Masjid Malin itu awal mulanya. Dotnya adek sudah dibawa. Popoknya. Sudah upload jualan belum? Ini pakai tinggal sudah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Barang siapa yang tidak menanamkan perasaan mulia dengan kemuliaan Allah, maka jiwanya akan terpukul. Barang siapa Itu kalau El Umu sendiri dari tahun 2016 sampai 2020 kan ini, itu alhamdulillah progresnya itu
bertahap lah seperti itu. Dari pertama jualan di rumah, terus tahun 2017 kemarin kita sewa ruko di kampus baru. Tapi qadarullah karena kebakaran, jadi kita pindah lagi ke rumah lagi. Setelah itu baru kemudian alhamdulillah punya toko ini. Sekitar 2014-15 kami membuka open trip. Kita mencoba melempar ke internet. Ternyata pada saat itu ada beberapa wisatawan yang berminat mengunjungi destinasi yang kita tawarkan. Awal mula kami menjual satu destinasi yang cukup unik yang berada di Sulawesi Tenggara, yaitu Pulau Labengki. Salah satu daya tarik yang kami jual yaitu gugusan pulaunya, keindahan pantainya, kejernihan lautnya dengan masyarakat pesisir Bajonya yang ada di sana. Pertama kami melalui web, salah satu juga founder di Jelajah Sultra membuka blog. Lewat situ banyak para wisatawan yang membaca blog itu, akhirnya mereka memesan lewat situ. Tapi karena berkembangnya zaman, akhirnya kami beralih ke sosmed-sosmed yang lebih terkenal. Contoh salah satunya yaitu Instagram. Karena kami melihat atau saya melihat di Instagram ini adalah wadah tercepat untuk mempromosikan pariwisata atau cara kita menjual destinasi kita kepada orang-orang yang ingin berkunjung ke tempat kita. Sudah selesai semua, ada beberapa yang masih kuliah, ada tinggal berapa orang? 1 orang deh, tinggal 1 orang yang kuliah, yang lain sudah selesai semua. S1 semua di sini karyawan. Kalau dulu sebelum pandemik banyak yang langsung datang beli langsung. Kalau sekarang kebanyakan orang pesan online tuh, pesan antar pakai kurir. Kalau dari omset itu dapur air umum kemarin 2019 itu akhir kita bisa hasil penjualan itu sehari sampai 4 juta. Kemarin pada waktu pandemik itu
turunnya itu gila-gilaan sampai sekitar 70 sampai 80%. Jadi pernah setelah pandemik itu masuk diumumkan di Kendari, kita bahkan pernah menjual sehari itu dapatnya cuma 300.000. Dan itu dengan kondisi karyawan saya ada 9 orang dan tidak ada satupun yang dirumahkan. Karena saya juga kan manusia biasa, punya perasaan Mas toh. Jadi kalau teman-teman pengusaha kuliner lainnya itu berlomba-lomba untuk merumahkan sebagian karyawan, justru LUMU ikhtiarnya jangan ada yang dirumahkan. Karyawan juga bilang, Umi nggak perlu kami dirumahkan, nggak apa-apa kok kalau gaji kami itu gaji lembur nggak dibayar, nggak apa-apa. Jadi mereka memang karena sudah lama ikut saya dari 3 tahun yang lalu, jadi mereka nggak apa-apa kita menderitanya sama-sama ya. Oke kalau begitu ayo kita jalan sama-sama meskipun hasil penjualan tidak maksimal, tapi alhamdulillah masih adalah untuk makan, untuk gaji karyawan seperti itu. Dan Akibat pandemik ini berdampak langsung kepada teman-teman guide yang ada di Jelajah Sultra, termasuk saya sendiri. Jelajah Sultra merumahkan semua guiding yang ada di Jelajah Sultra karena kondisi tidak ada tamu yang mau dibawa. Akhirnya mereka beraktivitas masing-masing. Saya pun juga karena saya mata pencarian saya fokusnya di Jelajah Sultra ini yaitu di dunia pariwisata. Akhirnya saya juga beralih dari biro perjalanan mencari tambahan atau mencari sampingan agar bisa bertahan dalam keadaan pandemik ini selama berbulan-bulan. pesan TKL 2 paket. Masih apa? Rizka. Berapa paket? Dua. Berapa semua? 54.000.
kasih.